Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Bekasi. Seorang laki-laki berumur 29 tahun yang bekerja sebagai tukang cuci di restoran, yang rela tidak makan siang demi untuk memberi anak dan istrinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Kim Acan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa-doa terbaiknya Kim Acan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media nipun Kim Acan yang diberi energi terbaik oleh Kim Acan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Kim Acan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa?
hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya, dan juga saya memberitahu di sini ya, untuk di kolom komentar ini ya, yang banyak ini ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 29 tahun yang bekerja sebagai tukang cuci di restoran, yang rela tidak makan siang demi untuk memberi anak dan istrinya. Oh ya Allah. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Cancer. Cancer berumur 29 tahun, ya, yang mana dia merantau ke Bekasi demi untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Ya, ini salah satu subscriber kita ya, yang sudah bergabung di Pintu Misteri kurang lebih 1 tahun, dan dia memberanikan diri untuk merantau ke Bekasi, asli Cianjur. Oh, Cianjur. Ya, asli Cianjur. Dia rela berkorban ya, karena tidak ada kehidupan di Cianjur. Ya, akhirnya keluarga kecil itu memberanikan diri ke Bekasi. Oh, janji. Ini di Bekasi kurang lebih sudah 3 bulan. 3 bulan, Ki. Ya, 3 bulan, 2 bulan setengah, ya, dia tidak dapat kerja. Dan akhirnya pas 1 bulan setengah kemarin dia dapat kerja. Itu di restoran. Tapi sebagai tukang cuci. Cuci piring Ya, gitu. yang mana setiap jatah siang, makan siang itu dapat jatah mereka. Oh, janji. Tapi si Cancer ini jatah makan siangnya dibungkus untuk janjian sama istrinya di tempat pembuangan sampah restoran untuk ngasih makan. Nah, sedangkan dia makan sisa dari pembuangan orang-orang. Walah, dari tamu-tamu yang masih Ya. sisa ngoten nggih, Ki. Itu dia hanya jual cincin tunangan. Ya, karena 1 bulan setengah tuh ngelamar kemana-mana nggak terima. Janji. 1 tahun setengah. 1 bulan setengah. Ya. Dan akhirnya mencoba memberanikan diri ke sana. Nggak apa-apa Bu, bagian cuci piring saya bisa. Dapat di Apapun sana. itu nggih. Ya. Jadi setiap siang jam 1 istri dan anaknya menunggu di tempat pembuangan sampah restoran itu di pinggir. Kayak sudah janjian. Jadi orang-orang, ngapa sih kamu di sana? Ada istri saya buat makan siang. Loh, kamu gimana? Gak apa-apa, sebelum dicuci piring kan ada sisa-sisa makanan. Situ ya bisa saya makan. Oh, ya udah. Ya, itu selama 1 bulan setengah. 1 bulan setengah janji. Ya, anaknya umur 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi pas janjian tuh pasti gendong anaknya. Ya. Yang like, comment, dan share adalah istrinya.
masukin zodiak suaminya. Loh, itu bisa pakai handphone Ki Macan. Ya, tingkat kemiskinan orang kan nggak dilihat Bisa dari dari handphone. Ya itulah harta satu-satunya untuk komunikasi dengan suaminya. Jadi bukan zaman dahulu pakai telepati. Ya, jangan pernah menilai orang miskin atau kaya itu dengan menggunakan handphone. Ya, karena handphone kan itu alat komunikasi kita. Udah menjadi kebutuhan Ya. utama Gigi ya untuk Cuci piring. Dan akhirnya kan rambut suaminya itu udah gondrong. oh Ditegur. sama Itu rambutnya potong ya. Berkali-kali ditegur. ya ditegur. Kenapa sih kamu nggak dengar? Apa nggak mau kerjain? Duitnya sayang bu, nanti saya potong sendiri pakai itu gunting. Bener dipotong sendiri, ya nggak rapi. Akhirnya dikasihlah manajer, nih uang 50 kamu gunting po. 15.000 ya. Pas siang pas istirahat dia kasih makan istrinya. Aku suruh gunting rambut. Oh, udah uang dari mana? Dapat ini dipinjamin kita. Gunting dan dikembalikan 35-nya. 35 Dan 35 itu buat kamu aja lah. oh Tuh. Nah, di WhatsApp lagi istrinya, ini 35 buat adek kalau mau jajan gitu. Jadi keuangan dia itu bukannya lebih ya, tapi pas buat kontrakan, anaknya, istrinya, kehidupan sehari-hari, token. Kok anak nggak masak, istrinya sih mau saja masak. Mau kan baru terima gaji 1 bulan kemarin dan gajinya tidak besar, 1.400.000 sebulan karena sebenarnya restoran itu tidak mau terima karena sudah ada 2 tukang cuci. Restoran itu saya membantu, kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah, karena kita nggak terlalu membutuhkan. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Nah, seirit mungkin ya bukan nggak mau masak, harus beli kompor gas, harus beli sekuali, ya harus beli panci segala macam, alat-alat segala macam kan tabungnya ya. Itu maksudnya. Istrinya mau saja untuk menghemat, tapi kan tapi itu modal kurang. Ya seirit mungkin, yang penting bisa tempat tinggal, ya bisa tempat tinggal, bisa anaknya bisa makan, itu maksudnya. Ya, setelah itu saya lihat terus apakah ini ada karma. Saya cek lagi. Oh, tidak ada. Memang dari keluarga susah yang ingin yang menikah, terus tidak ada kemajuan dalam hidupnya, mencoba untuk sering menonton Pintu Misteri. Jadi mencoba, ayolah kita melangkah mengambil risiko. Dia mencoba untuk melangkah mengambil resiko itu. Apapun yang terjadi, ya kita harus hidup di Bekasi ini. Ya. Sempat juga dia pengen sampingan ya Mas Jawir. Nggak ada motor kalau Gojek. Pingin Gojek kan harus ada motor. Ya itu jalan loh. Jalan mereka itu kurang lebih 4 kilo. Jalan. Apa ya yang bisa membuat ini? Parkir. Mau jadi juru parkir. Tapi pas pada saat malam kan nggak ada orang, jadi nombok terus dia. Terus lagi juru parkir ada setoran juga. Ingin memanfaatkan waktu. Ya, baguslah kalau misalnya sering melihat mengambil resapan dari Rogosup. Ya. Makanan itu kalau dia pulang itu dia masuk jam 8 ya, jam 8 pagi, pulang itu jam 6. Pulang jam 6. Pulang bawa bekal. Ya itu tadi. Bekas-bekas sisa-sisa. Ikan kepalanya nggak habis, dipotek, dikasih dibungkus, sampai orang-orang pun tahu itu mau diapain sih, kan dia kan bagian terakhir. Oh, buat anak istri saya. Ya, sempat ya itu tadi dibelikan, kalau masih ada teman-teman waiternya masakin, Pak, nanti saya bayar. Itu, tapi kan dia mengharapkan itu. Enggak setiap hari juga begitu. Nggak setiap hari nggak enak juga itu. sama temennya. Nasi goreng dicampur, kadang-kadang nasi goreng dicampur kue tiaw. Tapi dibentuk dia seperti bagus, seperti tidak ada bekas. Cuman minta apa? Seropong. Terus datang sudah bahagia sekali keluarganya. Bahagia sekali. Terus teh tarik. Yang bekas-bekas orang, ya,
yang setengah nggak habis dijadiin satu, dimasukin freezer lagi biar dingin, Aja. dibawa pulang. Ya Allah. Istrinya tahu kok. Kalau itu Pak. Kita tahu. Tapi ya itu tadi. Aduh. Yang harus dijalanin proses manusia. Tidak ada proses membuat orang langsung naik. Itu proses yang akan diceritakan nantinya. Mendapat makanan-makanan bekas. Ya tapi si suaminya ini bilang kita masih beruntung. Kita masih beruntung makanan bekas itu jatuh di tangan kita karena saya pilih yang bagus-bagus. Tapi orang-orang di luar sana dia dapat di sampah. Ini tuh cukup steril. Aja betul. Dan suaminya baik sekali dan menenangkan istrinya dengan bilang yakin kok ini tidak ada penyakitnya karena Tuhan pasti mendoakan yang terbaik buat kita. Amin. Dan anak-anak kita dan anak kita. Itu tadi. Ada dan akhirnya ya pada saat saya rogoh sukmo itu si cancer ini sedang demam tinggi tapi memaksakan untuk bekerja. Malamnya dia muntah seperti masuk angin, dikerok oleh istrinya, dikerok dan diminumin obat, tidur. Besok masih panas ya, masih panas tapi memaksakan diri untuk bekerja karena takut dipecat karena kerja baru. Dan ya itu tadi. Jadi jatah makan siang, kokinya memberikan ini jatah. Mau dibungkus lagi nih? Iya dibungkus lagi. Istrinya udah nunggu. Terus istrinya bilang, AA-nya nggak makan. AA gampang makan di dalam. Makan AA enak juga. Dibeliin oleh obat oleh istrinya, makan ini. Oh iya. Ya, dan ternyata sebelum saya rogoh sukmo itu dia benar-benar berdoa. Ya Allah, tujuan saya ke Bekasi ini untuk bisa membahagiakan anak istri saya. Ya Allah, kuatkan tubuh saya untuk bisa bekerja ya Allah. Ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Dia tidak pernah memanfaatkan ibadahnya untuk istirahat. Dia bilang, Mas, saya mau sembahyang. Ini jangan dicuci dulu ya, biar saya cuci. Saya sebentar kok, paling 10 menit. Benar. Nggak ada letalete, langsung selesaikan dia semuanya. Ya. Kadang-kadang yang tukang cuci ini memisahkan kalau misalnya ini kamu mau ambil nggak? Oh mau. Kalau ada bekas Ya, yang dua ini. Oh mau. Kadang yang dua ini kan gajinya besar ini. Ya. Pas dia memisahkan kayak gitu, meneteskan air mata. Ya Allah, betapa bersyukurnya saya. Nah itu Tuhan sekali mempertemukan seperti itu sehingga yang dua ini bisa bersyukur. Nah, walaupun dia sedang menjalani yang namanya proses. Ya, ternyata setelah saya rogoh sukmo, akhirnya pas pada saat dia sholat di rumah itu ya, saya rogoh sukmo, dia tertidur. Ternyata kasurnya itu kasur yang lepek ya. Bagi dua dengan istri dan dia tidurnya di lantai. Ya, tidak ada kipas angin. Jendela pun masih pakai kain. Bahkan jendela sampingnya pakai kardus. Dia bilang ya ini pengorbanan. Ini saya yakin ini proses. Akhirnya itu tadi. Pas pada saat saya rogoh sukmo, dia sedang di laut. Ya, mancing. Tidak dapat. Akhirnya ya sudahlah saya pulang lah. Nggak ada hasil. Dan setelah itu saya datang dan saya masuk di perahunya dan saya bilang, lempar lagi, bicara komunikasi dengan alam semesta bahwa kau membutuhkan apa. Oh iya Ki Macan, ya Allah, saya membutuhkan ikan satu saja yang besar untuk makan saya dan anak-anak saya. Tak. Ikan tongkol satu. Dapat. Dah pulanglah, itu sesuai permintaanmu. Pulang, dia lari ke sandung, kayu balok, pak, jatuh, bangkit, ambil dah bawa. Dari situlah saya bilang, ya akan banyak keberkahan yang kamu dapatkan.
Ya, keberkahan itu ikan yang besar. Ya, Jadi alhamdulillah. itu tandanya apabila kamu bermimpi ikan besar, ya, itu salah satu tanda dalam semesta akan ada berkat yang besar yang akan kamu dapatkan atas kerja keras kamu. Amin. Ya, ternyata setelah Sero Gosukmo itu Oke. memang si ownernya ini mencari tahu Oke. kenapa dia setiap jam makan siang pasti bawa bungkusan. Oh, alah. Itu yang dicurigain owner, takutnya dia membungkus. Oh, bungkus bukan jatah makan Betul. siang. Oh, alah. Dilihat kok ada istri sama anaknya pakai gendongan di Anjir. depan, terus anak pulang Setiap hari. setiap begitu. hari. Dia lihat CCTV, Anjir. wah dia bawa ini, sedangkan dia bisa makan lagi situ. Lagi neko. Nah itu owner, ya, wah nggak bener ini. Enggak benar. Dipanggil lah sama manajer. Ini gimana ini? Oh iya bu, sebenarnya jatah makan siangnya itu untuk anak sama istrinya bu berdua. Oh iya, untuk anak istrinya. Iya bu. Oh iya. Terus dia makan apa di sini? Makanan sisa. Ya Allah. Tapi nggak percaya masih dicari waiter lain. Kau ditanya. Omongnya sama. Dicari tukang cuci kemarin, omongnya sama. Ya Allah, kok bisa ada sekuat ini gitu loh. Terus pulang dia sampai 2 kali loh, siang sama pulang dia bawa bungkusan. Iya bu, yang siang makan jatahnya, yang pas pulang malam itu nasi sisa yang dikumpulkan dia dibungkus. Dia cuma bawa styrofoam saja. Alah. Ya Allah. Ya, hebatnya ya. Dan ternyata si ownernya ini adalah salah satu pengguna dupa semesta dan minyak kasturi. Perjalanan tidak jauh. Itu saja. Itu saja. Dan kenapa dia sampai terketuk hatinya? Ya, dan situlah. Ya, dari situ akhirnya dipanggil, ngobrolin berdua. Kamu kenapa? Saya lihat di CCTV selalu jam siang bawa makanan. Oh iya ibu, saya minta maaf. Itu jatah makan siang saya untuk anak saya sama istri saya. Soalnya istri saya nggak masak bu, karena nggak ada peralatan. Kenapa nggak bilang? Ya saya bingung bu, ibu nggak pernah datang ke tempat ini. Lalu, terus kenapa? Pas dia pulang bawa juga bungkusan. Ya bu, itu makanan sisa. Loh, kok bisa? Itu kan kotor. Enggak bu, saya yakin itu nggak kotor. Tuhan pasti memberkatin sisa-sisa makanan itu, mubazir kalau dibuang bu. Saya suka sedih kata dia. Iya. Dan akhirnya apa? Setelah si owner itu bilang, kamu tahu kalau ritual pas buka restoran? Restoran. Nggak tahu bu. Nah ternyata dupa yang sering dipakainya. Oh. Ya itu tadi kita selain dikasih tahu semuanya. Kasih Udah, tahu. oh iya bu. Dan kamu sering sholat di sini? Sholat bu. Bagus. Untuk saat ini kamu harus bekerja lebih keras lagi dan kamu akan saya naikkan setara dengan gaji temanmu yang duanya. Panggil temanmu yang duanya. Panggil. Dan saya bilang, dan si owner itu bilang, setuju nggak kamu apabila anak cuci piring ini gajinya disetarain dengan kamu? Apa yang dikatakan mereka? Ya bu, kami setuju bu. Kami setuju sekali bu. Karena kebutuhan dia sepertinya sangat banyak bu. Alah aja. Wow, bersyukur sekali si Cancer. Makasih banyak bu, terima kasih banyak bu. Tapi boleh kan bu, suatu saat saya tetap mengumpulkan nasi bekas pas pada saya pulang. Silakan, asalkan steril ya. Kasihan anakmu. 2 orangnya temannya tukang cuci. Nggak pernah yang namanya menjelekkan. Enggak sih. Kerja tim. Kerja tim. Nggak ada senior sama nggak ada junior. Betul sama. Dan pas sudah sampai tempat cuci tuh, ibu itu pasti lihat ya, ibu itu pasti lihat, kok ibu ngomongin ada dupa-dupa kayak gitu. Ya itu dah, dupa itulah yang sering dibakarkan pada saat buka restoran. Ya mungkin ini si ibu owner dari restoran itu bakal tahu karena sering menonton Pintu Misteri. Nggak nyangka ya, klop ya.
suami dari yang like, comment dan share bisa, istrinya bisa masuk di sini nih. Dan si owner ini kok bisa menerima padahal udah kemana-mana ya. Terus kenapa didiamin oleh ibu owner tuh satu bulan setengah, dilihat pergerakannya. Tuhan tidak tidur. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan bagus ya. Jangan pernah curang, jangan pernah tidak jujur. Jangan berkhianat. Ya, jangan berkhianat. Rezeki akan datang dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Cancer Bekasi. Ya. Ya, itu tadi ya. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Masih banyak yang susah dibandingkan kita. Ya, tidak perlu mengeluh. Orang tidak peduli itu. Yang satu adalah untuk kemajuan kita, semangat dan sehemat mungkin untuk mengelola keuangan. Kebaikan akan menyusul setelah itu. Cancer, ya. Jangan lupa diri, jangan pernah berkhianat, ya. Dan juga bisa menabung. Harus ya Ki ya. Walah, gimana ya? Sebuah penggemblengan dunia rasa perjuangan ya Ki ya. Semoga Tuhan memberikan sebuah hal pengalaman hidup yang sangat berarti, akan terus teringat di hati dan pikiran. Ya, kalau Mas Jawir kan bekas makan nasi basi, ya. Kalau si Cancer ini makan sisa makanan. Lagi, Ya, ayo. setiap orang mempunyai ceritanya sendiri-sendiri yang mana bisa menceritakan kesusahan sebelumnya untuk memperbaiki diri saat ini. Betul. Dan nanti kedepannya bisa menjadi orang yang mensyukuri Ya. ya. Bersyukurlah Tuhan memberikan sebuah cobaan dunia rasa yang seperti itu, yang mungkin orang yang lain akan menyerah dan tidak sanggup, tapi si Cancer sanggup gitu. Dan untuk kakak-kakak yang lainnya sanggup, berterima kasih lah, karena dengan itu ingatlah pesan yang tertanam di dalamnya, supaya apa, nanti kalau kalian punya duit banyak, kalian bisa berhemat, masih bisa menabung, tidak gengsi, menghargai makanan. Kalian kalau makan itu harus dihabiskan. Dan berterima kasih. Nah, itu sangat penting ya Ki ya. Dan jangan lupa juga ke depannya kalau si Cancer mempunyai impian yang lebih tinggi untuk mendapatkan sesuatu, bekerjalah dengan baik ya. Jangan pernah berkhianat, jangan mencurangi ya. Tuhan pasti akan menggerakkan kemudahan untuk bagaimana nanti kamu akan sukses. Kalaupun seandainya saat ini masih jadi orang kepercayaan di tempat cuci piring, tapi kalau kamu bagus dan lain sebagainya, ya pasti akan naik progres semuanya ya. Dan untuk kakak yang pemakai medianya Ki Macan, itu tadilah orang baik akan dipertemukan orang baik ya. Siapa yang akan datang di lingkungan kalian pasti pun juga tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban ya Ki ya. Semoga kakak pemilik warung restoran besar ya Ki ya, menengah ke atas semoga semakin maju, dan semoga bisa menjalani tahun 2025 ini. Semoga tamu-tamunya pun juga terus bertambah, tidak terpengaruh dengan perekonomian ya Ki ya. Kalau untuk makanan kemungkinan besar ya untuk di tahun 2025 masih aman. Masih aman ya Ki ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, selalu menjadi orang baik. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengikat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk ternyata ibunya pemakai medianya Ki Macan ya. Tanggal lahir yang di Terawang bakal banyak dapat THR di bulan Ramadan 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk Terawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan banyak THR di bulan Ramadan di tahun 2025. Apapun hasil dari Terawang di sini, kalau di positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara
beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushila. Mushila. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushila ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushila tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Oleskan minyak ini. Sudah waktunya kalian gunakan ini. Ini isinya 100 mili. Ya, di dalamnya ada batu alam ya yang akan menemani kalian. Ada 2 jurit yang akan bersemayam di sana. Ya. Gitu Geki ya, selain ada 2 jurit yang diisikan, minyak Mushila ini akan disertai gelang tricakra. Jadi ya, untuk membantu dan menjaga si pemakainya. Gelang tricakra sama seperti gelang tricakra yang ada pada parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Dikubur jika putus atau lepas sendiri, dan jika ada gelang tricakra yang terbaru, yang lama dikubur karena cukup pakai 1 gelang tricakra. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian dari minyak Mushila ini nama lengkap, tanggal lahir, dan umur umur kalian. Ya, itu persyaratannya. Untuk apa itu? Ya, untuk menselaraskan dengan si pemakainya. Ngoten Geki ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee. Cari nama toko ini Pintu Misteri. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya. Nanti istrinya itu, si owner ingin bertemu dengan istrinya. Ngoten Geki ya. Akan ditawarkan kerjaan yang mana bisa membawa anak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nikmat mana yang kau dustakan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Ramadan tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam seperti biasa ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Aura. Ya, saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat. Ya. Parfum Sang Jagat ini saya ritualkan, saya doakan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, untuk saya bekerja sehari-hari, dan untuk saya bertemu orang banyak saya gunakan ini. Karena untuk mencegah ya, melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Ingat, energi manusia gampang sekali tertular dengan energi-energi buruk. Jadi, untuk melindungi tubuh kita atau untuk membersihkan energi buruk dalam tubuh kita, gunakan parfum Aura. Nah, Geki ya, masih mau damel nih minyak gandala penarik rezekimu ya. Ini kan stick oles bentuknya Rek ya. Nah,
pakai dulu. Ya, kalau untuk wajah, aura wajah, kalau tadi kan untuk aura tubuh, aura wajah saya gunakan ini. Banyu Mustika, ya. Bertemu klien, bertemu pacar, bertemu pasangan, ya. Biar pasangan tidak bosan dengan kita, ya. Gunakan ini. Dan apa namanya? Untuk apabila kalian mengantuk, malas, ya, semprotkan, ya. Karena akan menghilangkan hal-hal negatif dari aura wajah kalian. Sekali. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan saya prediksi di bulan Ramadan ini. THR-nya akan terbanyak di tahun 2025. Alhamdulillah Raya. Ya, di sini adalah taman bunga, artinya dari kartu oracle ini adalah kerapuhan. Ya, di balik kerapuhanmu, di balik ketidakyakinanmu, ya, ada rezeki besar. THR, orang-orang mengingat kebaikanmu. Alhamdulillah. Akhirnya THR kalian di bulan Ramadan ini paling terbanyak, ya, dari orang-orang. Karena apa ya? Itu baikmu, Karena kebaikan. ya. Di sini ada angka 11. 11 Gigi ya. Jadi ada 11 tanggal lahir yang akan saya prediksi, ya, di bulan Ramadan ini. Tanggal lahir ini akan terbanyak THR-nya. 11 tanggal lahir yang Kimacan lihat akan mendapatkan banyak THR. Tapi kayaknya gak jadi lebaran deh, Rek. Guyan Mas Jawir ya. 11 tanggal lahir. 11 tanggal lahir. Dapat THR paling banyak. Tanggal lahir 8. 8. Oh, rezeki kita terputus gitu. 8. Tanggal lahir 18. Oh, kepala 18 dapat juga, Rek. Tanggal lahir 5. 5. Kalian tidak perlu minta THR saya mana, THR saya mana, tidak. Mereka yang akan mengingat kalian. Ngoten Gigi ya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal lahir 11. 11. Yang biasanya bayangan kalian, bos kalian memberikan seperti ini lebih. Ngoten. Nggak disangka. Tanggal lahir Bos. 17. 17. Tanggal lahir 12. 2 kepala 1 Rek, 12. Wah, kinerjanya bagus ini. Kita kasih lebih nih. Dia menguntungkan buat perusahaan kita. Tanggal lahir 31. 31. Tanggal lahir 27. 27 guys. Tanggal lahir 25. 25. Tanggal lahir 26. 26. Kurang 1 yang terakhir, Ki. Tanggal lahir 15. 15. Wah. Ya, 11 tanggal lahir ini, ya, dikelilingin elemen air, yang mana air ini bisa membawa mereka, ya, untuk mengingat kalian, kebaikan kalian, kinerja kalian, ya, sehingga energi air tersebut bisa mampu memberikan kalian THR besar, ya. Makanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Betul. Nah, inilah hasil yang akan kalian dapatkan Dari usaha. usaha kalian. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta yang akan memberikan kalian THR besar. Alhamdulillah. Ya, awan pergerakan ke hal-hal yang jauh lebih baik. Artinya, ya, banyak sekali orang-orang terdekat, ya, orang-orang terdekatmu yang care, peduli, ya, dengan kehidupanmu, sehingga dia memberikan hadiah dengan berbentuk THR di bulan Ramadan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergerak ya, awan bergerak. Semua karena ridho Tuhan, guys. Ya. Ini THR dari klien-klien kalian. Ini biasanya sales, biasanya yang bekerja freelance. Kalian pernah MC di mana? Oke. Kalian pernah nyanyi di mana? Kalian pernah mua di mana? Ya, Betul. yang freelance. Mereka ingat, kalian handle, mereka bahagia. Terkesan. Bahkan karya kalian masih ada sampai saat ini. Ngoten ya, Ki. Nah, Jadi itu. ingat ya, Ki. Ya, hubungin kalian di WhatsApp kalian, minta nomor rekening. Oh, bagi-bagi untuk THR. Alah gila, Rek. Kalau melakukan sesuatu dari hati pasti dapat kebaikan, Rek. Wah, ini yang wirausaha.
yang wirausaha juga punya THR. Dari siapa? Tamu. Oh, tamu Ki. Tamu yang intens, Yang pelanggan tetap bertahun-tahun dengan kalian. Ramah, Dia akrab. dapat sharing. dia dapat rezeki besar. Wah, itu tuh saling membutuhkan satu sama lain. Iya, Itu iya. maksudnya. Nah, dia memberikan apa namanya tuh? Bingkisan. Bingkisan parcel. Bahkan di dalam bingkisan itu ada uangnya. Ngoten ya Ki ya. Waduh ya, Kok bisa alhamdulillah. usaha dapat THR juga Kimacannya itu komunikasi dengan tamu, ya, Baik. dengan customer baik, ya, memberikan saran Yang baik. tidak pernah curang, Nggak pelit. nggak pelit. ilmu. Nah, mungkin bisa mereka jadi. memberikan itu. Betul. Nah, kita kan sudah kerjasama nih baik dengan dia. Biasanya pada saat saya nggak ada uang, saya bisa ngambil barang ke dia nih, misalnya Langit seperti niku, itu. betul. Kepercayaan. Nah, akhirnya dia ada uang, saya beri seperti itu. Wirausaha pun juga dapat ya, alhamdulillah. Yang bekerja di suatu tempat. Ini yang saya lihat ini, ya, ini wanita yang sedang merenung. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama untuk saudara-saudaraku di luar sana yang TKW ya, yang dia tidak pulang, tapi dia masih di sana. Oh, ngoten Ki ya. Nah, itu dibayar lebih. Ngoten sama Bahkan bosnya. ya, bahkan majikannya. Majikan ya. Bahkan keluarga majikan, saudara majikan memberikan uang lebih Karena nggak untuk dia kirim ke kampungnya. Ki ya Ki ya. Gitu. Karena apa? Pengorbanan dia untuk tetap di sini. Betul, waduh. Dan yang Majikan kedua banget. ya, ini bos tempat kalian bekerja. Yang biasanya kalian sudah membayang paling THR saya 1 bulan gaji. Ini bisa lebih. Ngoten ya Ki ya, tuh dengerin ya. Ini pun juga kurang lebihnya sama seperti kayak si Cancer ya Ki ya. Kalau udah mendapatkan bos yang baik, jaga dengan baik, ojo ngelunjak. Ya. Dikasih hati, ojo ngerogoh Nah, rempelo. ngomong-ngomong ngelunjak, nanti pada saat kalian dikasih THR besar kan, liburannya 4 sampai 6 hari misalnya ya. Jangan malah kamu kecewakan bosmu. Habis selesai libur harus on On time. time. Nah, Ojo itu yang akan ngulur-ngulur. membuat jempol mereka. Betul. Buat bisa lebih percaya dan menghargai kalian. Betul. Jangan karet, harusnya libur 6 hari jadi 9 hari karena oh alasan ini itu. Nah, yang dipikirkan kan bos adalah wah, berarti kali saya salah. Berarti nggak bisa diandalin. Saya salah memberikan lebih THR. THR. Coba kalau cukup mungkin dia Pulangnya pulang on time. Ini saya lebih, nah itu salah Tuh. kalian ya. Jadi pada saat diberikan kepercayaan sama bos, Ya harus jaga balik kepercayaan juga dengan harus baik. menjaga kepercayaan itu. Pulang tanggal 6 ya maksud tanggal 6 tanggal 6 2 hari ya 2 hari harus Ya. pulang gitu ya. Betul. Oke, cuma membuat kecewa bos. Ini ya, yang lainnya ini. Ya, kalau kalian di posisi orang tua saat ini, kalian akan diberikan THR dari anakmu. Ngoten iki ya. Alhamdulillah anak yang berbakti ya. Ya, ini THR dari pasanganmu. THR besar sekali ini. Besar Ki. THR. Waduh, ya toh ya. Pasangannya memang mencukupi, ojo pelit tapi pacar kowe. Apalagi pasangan yang menikah tidak pelit-pelit. Ya, ini yang terakhir, ya berbuat baiklah. Ya, berbuat baik selalu ya. Biarkan orang-orang mau bilang apa. Karena kebaikan itu akan berubah menjadi THR besar di bulan Ramadan ini. Gitu ya Ki ya, alhamdulillah ya Tuhan memberikan THR besar dari kebaikan-kebaikan yang kalian tanam. Nah, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya karena apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih Kiki Macan, banyak lo lumayan 11 tanggal lahir dapat THR paling banyak ya Ki ya Iya. di tahun 2025 di bulan Maret nih Ki. Kalau sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positif yang harus kalian tonjolkan kalau ingin mendapatkan THR besar di bulan Ramadan. Ya. Seorang laki-laki yang sedang melukis atau menggambar di dalam goa. Artinya 3 karakter ini. Yang pertama, mandiri. Mandiri. Ya, kalian bisa melakukan apapun sendiri tanpa manja atau apa ya. Mengeluh. Capek. Nah, ini mandiri, ya. Yang kedua, di sini kalian mempunyai karakter jujur. Harus kan? Ya, ingat di Indonesia ini atau di dunia ini ya, orang pintar banyak sekali. Yang kurang adalah orang jujur. Itu termasuk yang korupsi di luar sana tuh.
Pintar kurang pintar apa tuh coba? Pintar itu, Ki. Pintar. Tapi mereka kurang jujur. Ya, sehingga mereka melakukan itu. Tidak puas dengan apa yang ada yang dia dapatkan. Tuh, jadilah orang jujur. Walaupun kita nggak sekaya mereka, tapi kita jujur, tenang hati, tenang pikiran. Dan yang ketiga, bersyukur. Bersyukur ya Ki ya. Nah, alhamdulillah ini adalah ya 3 hal yang harus kalian tonjolkan agar bisa mendapatkan kebaikan. Ini tonjolkan terus keseharian Iya, gitu ya Ki iya. ya. Jangan sampai enggak. Itu untuk mandiri, kemudian jujur, kemudian bertanggung jawab harus ya Ki Bersyukur. ya. Mohon maaf, bersyukur, harus bersyukur. Nah, rasa syukur itu biasanya kalian akan mudah dapatkan apabila kalian sedang dalam posisi terendah. Betul. Ekonomi terendah, apapun mudah sekali untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhan. Tapi jangan sampai lupa diri di saat diberi sebuah kenikmatan lebih, lupa bersyukurnya. Ya, kurang hebat cobaan yang Tuhan berikan kemarin sehingga kok kalian diangkat sedikit tidak bersyukur. Nanti dikasih cobaan lagi seperti yang kemarin, katanya kehidupan saya seperti ini saja. Tapi di saat dapat kebaikan kalian lupa diri, tidak bersyukur. Banyak loh seperti itu ya Ki ya. Ya. Dan ini untuk yang di Roko semua tadi si Cancer, ayo ya selalu ingat apa yang menjadi pesan-pesannya Ki Marjam. Nanti kalau sudah sukses, misalnya 2 orang udah bekerja dapat duit, nggak usah gengsi aneh-aneh. Jangan sampai 1.400.000 cukup sebulan kemarin. Nih dengerin. Nah, sekarang 3.500.000 kali 2. Mm-mm. Kurang. Berarti ada yang salah. Si salah sopo kue. Nah, nanti diturunin lagi sama Tuhan. Nah tuh ingat ya, 1.500.000 saja cukup untuk menghidupi kalian bertiga. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Nanti kalau dua-duanya udah dapat gaji kok kurang ya, ingat lebih baik ditabung ya, banyakin tabungan. Gayamu yang kalian tuntut nantinya itu tidak akan menjamin kehidupan kalian di masa tua. Ya. Jadi lebih baik satu gajinya ini ditabung, yang satu gaji buatmu itu ya untuk kehidupan. Cukup nggak cukup ya seperti itu pun juga lebih kayaknya Iya, Ki, nanti soalnya si istrinya itu bagian Oh nyangi. yang bawah, wortel segala Mantan macam Yuki, itu ya. bagian. Nah itu nanti kalau udah Sudah dipikirkan loh sama si ownernya Tuh, kurang baik untuk apa? membantu. Nah, untuk membantu perekonomian, lo nanti jangan lupa diri aja. Ojo kacang lupa kulitnya ya. Ingat owner membantumu karena apa? Karena dia digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membantumu. Tapi nanti kalau sudah owner benar-benar percaya pada dirimu, terus kemudian kamu berkhianat ya, berarti kamu juga mengkhianatin jalurnya Tuhan. Betul. Yuki ya, Iya. owner tidak akan masalah ya kamu mau berkhianat sama dia karena hilang 1 tumbuh 1000. Tapi kamunya ini ya sama seperti menutup jalan kesuksesan kamu sendiri. Betul. Ya, Mas Jawir nasihatkan kayak gini untuk kebaikan ya. Bukannya Mas Jawir cerewet, emang cerewet Yuki ya. Enggak. Terima kasih banyak nih Gigi Ya. Macan. Ingat ya sifat karakter positif yang harus ditonjolkan ini tadi. Baik, kalau sudah ini tadi saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Gigi Macan. Yang Mas Jawir pakai tadi tuh minyak gandala itu penarik rezekimu ya Rek ya. Kemasannya seperti ini ya. Tadi Mas Jawir pakai untuk di 2 nadi sini, kemudian di belakang telinga dan juga di ulu hati. Semuanya itu mempunyai makna ya. Jadi para pemakai minyak gandala jangan sampai asal memakai ya, tapi gunakan dengan baik. Di nadi ini kan mempunyai makna ya. Juritnya Ki Macan akan memberikan denyutan untuk sebuah rezeki kayak jurut nadi. Net. Nah, kemudian di belakang daun telinga ini supaya apa? Supaya kalian mendengarkan bisikan-bisikan alam semesta untuk sebuah rezeki. Betul. Ya Ki ya, kalau nggak ada bisikan alam semesta nanti kalian geradak ya. Ibaratnya saatnya kalian tutup sebentar deh, kayaknya tunggu sebentar lagi mungkin ada rezeki. Nah tiba-tiba ono sing borong daganganmu. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya Ki ya. Dan di ulu hati ini sangat penting. Ini pun untuk menjaga agar hal negatif tidak masuk melalui ulu hati kita. Dan yang apa sudah ada di dalam tubuh kita yang negatif itu akan dikeluarkan melalui olesan di ulu hati ini tadi ya. Jadi kalau kalian yang tidak pernah kemudian baru pakai minyak gandala, kemudian kalian melakukan ritualnya, kemudian di ulu hati, kemudian tiba-tiba ulu hati kalian sakit, nah itu tanda-tanda bahwa ada yang tidak baik di tubuh kalian. Iya.
Ngoten ya Ki Betul. ya. Ini minyak gandala yang tadi Mas Jawir pakai ya. Minyak gandala ini syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir ya. Silahkan kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau tidak melalui toko online itu di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Waduh, kalau sudah, saatnya Mas Jawir juga mau menginformasikan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan. Untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan ya, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan berbagi video-video setiap harinya ya. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak penonton di Pintu Misteri semuanya, jangan lupa ikutin itu yang akun resminya kita ya Rek ya. Untuk Facebook itu Facebooknya itu Ki Macan, kan sudah ada gambar fotonya ya. Terus kemudian kalau untuk YouTube ya YouTube Pintu Misteri. Untuk TikTok yang kemarin itu ada TikTok namanya, TikToknya itu Pintu Misteri ya. Jika selain di yang Mas Jawir informasikan, kalian jangan sampai mengikutin. Kalau mau mengikutin ya silakan, nggak ada masalah, tapi jangan sampai terjebak dengan akun-akun bodong karena kembali lagi yang mengatasnamakan Pintu Misteri. seperti yang ini nih. Nih. Ya, seperti ini. Jadi ada tulisannya Pintu Misteri. Tapi bedanya di 0. Nah, itu mengatasnamakan Pintu Misteri seperti ini. Ya. Jangan ya. Nah, jangan sampai ya, karena nanti takutnya ada hal-hal yang merugikan hak cipta kita. Betul. Ya, takutnya disalahgunakan. Ya. Nanti awalnya saya tidak membuka konsultasi, dengan adanya seperti itu nanti ada orang membuka konsultasi, memberikan penerawangan yang asal. Betul. Ya, ini contohnya nih, salah satu akun ini. Ya. Mengatasnamakan Pintu Misteri. Ya, sudah coba kita DM dengan menanyakan di blog. Ya. Ya, ini tadi nih, ini contohnya nih. Contohnya. Tulisannya sama, bedanya di belakangnya 0. Dan DP-nya pun sama. Betul. Nah, makanya kita lihat ini kelanjutannya seperti apa. Apabila akun tersebut tidak bisa berbenah, ya, kita akan jalur astral. Ya. Hati-hati lah ya, jangan ya. Kalian ingin menggunakan medianya Ki Macan atau ingin mengcopy video-videonya Pintu Misteri, silakan. Mau ngambil video silakan ya. Mau ngangkat followersnya silakan, tapi jangan menggunakan nama yang sama. Nanti orang-orang terkecoh, terkesan itu bahwa Pintu Misteri. Takutnya nanti di balik itu ada konsultasi berbayar, nanti kalian dirugikan. Betul. Itu maksudnya ya. Boleh mengambil video saya, boleh memotong-potong video saya, silakan. Tapi jangan mengcopy nama, bahkan DP pun sama persis. Betul. Ya. Berarti akan ada niat yang tidak baik. Betul. Kan? Nah, baik, ini udah diinformasikan. Semoga kakak-kakak semuanya lebih waspada lagi, karena kembali lagi untuk media-medianya Ki Macan pun juga pembelian hanya melalui admin yang bersangkutan yang Mas Jawir sudah infokan setiap hari. Melalui toko online pun juga hanya melalui Shopee, itu nama tokonya Pintu Misteri. Dan juga nomor rekening hanya 1. Itu nomor rekening produser kita. Ya, ini bawah ini nih. Nah. Itu. Lebih dari itu, hati-hati. Betul. Banyak penipuan di luar sana yang belum saya berantas satu persatu. Ya Rek ya, hati-hati loh ya. Ini Mas Jawir, Ki Macan sudah mau warning untuk kalian, untuk siapapun yang ingin ya memanfaatkan yang tidak baik ya. Ingat ya, jangan macem-macem ya. Lebih baik biasa-biasa saja. Mau ngambil videonya Pintu Misteri silahkan, tapi ya akunnya jangan nama Pintu Misteri ya, nama kalian aja sendiri. Tapi videonya video Pintu Misteri, agar orang yang melihat, oh ini ada fansnya dari Pintu Misteri berarti, atau dari siapa tapi suka dengan Pintu Misteri. Bukan berarti wah kan Ki Macan boleh tuh katanya like, comment, dan share. Bukan itu maksudnya. Like, comment, dan share itu ya di Facebook kalian, di atas nama kalian, akun kalian sendiri. Bukan seperti itu.
Itu salah tafsir. Salah tafsir ngoten nggih Ya. ya. Baik, terima kasih banyak niki Ki Macan, dan untuk kakak-kakak semuanya, untuk media-medianipun Ki Macan ya Rek ya. Monggo bisa dilihat di sini niki media-medianipun Ki Macan lengkap dengan nomor telepon nih admin yang bersangkutan, adminnya Pintu Misteri. Admin resmi. Admin resminya ya, admin 1, admin 2, dan admin 3 kan sudah jelas nomornya ya Rek ya. Nah, toko online-nya hanya di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, Harga mati. Iya, untuk saudara-saudara di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya. Banyak kan di luar sana orang-orang yang iri sirik dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada 2 media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga, ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada 2 fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. gitu ya Rek ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri. Gitu ya Ki ya, bukan tentang menemukan dirimu sendiri tapi menciptakan dirimu sendiri. Jadi kembali lagi, kalian itu mau menjadi seperti apa, ciptakan seperti itu. Dan harapannya Mas Jawir, ciptakan dengan hal yang baik keinginan kalian ya. Makanya kenapa adanya sebuah agama, agar kita tidak melenceng dari norma-norma agama ya. Terima kasih Pak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.